Hai, selamat pagi Shawl Family. Senang sekali pagi hari ini saya Joyce Mira, host Anda di online webinar dengan tema Kenali Bentuk Kaki Anda bersama dengan Shawl Shoes Indonesia X Kopotis atau Koperasi Profesi Ortopedi dan Traumatologi Indonesia Sejahtera. Saya berharap Anda semua yang sedang menonton IG Live ini dalam keadaan yang sehat dan tentunya siap untuk mendengarkan sebuah pencerahan baru mengenai bentuk-bentuk kaki yang mana bisa membantu Anda untuk memilih alas kaki yang tepat. Pagi hari ini kita akan mendatangkan satu narasumber yang luar biasa. Tentunya pagi hari ini kita akan bersama dengan Dr. Dimas Raditya Budiono, spesialis bedah ortopedi, konsultan foot and ankle. Untuk Shawl Family di rumah begitu ya, jangan lupa untuk drop pertanyaan sebanyak-banyaknya karena pertanyaan Shawl Families yang paling menarik nanti akan dapat hadiah yang oke punya dari Shawl Shoes Indonesia. Dan pagi hari ini pasti semuanya excitement banget. Saya juga udah lihat acara ini banyak banget di promoin begitu ya untuk Shawl Family. Saya berharap semua materi kita pagi hari ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk Shawl Family memilih alas kaki yang paling tepat guna membantu kesehatan Anda sekalian. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan mengundang Dr. Dimas Raditya Budiono. Sebelum kita undang, saya akan membacakan sedikit tentang profil beliau. Beliau adalah seorang dokter spesialis ortopedi dan traumatologi yang saat ini berpraktek di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Beliau menamatkan studi spesialis obstetri dan juga ginekologi di Universitas Indonesia dan memiliki pengalaman praktek di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Dr. Dimas Raditya ini terhimpun dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia. Beliau juga dapat memberikan konsultasi mengenai foot and ankle. So, untuk Anda yang memiliki permasalahan tentang kaki begitu ya, nanti kita bisa tanya-tanya dan ngobrol bersama dengan Dr. Dimas Raditya. So, without any further ado, please welcome, this is Dr. Dimas Raditya Budiono. Oke. Mana nih? Kita undang sama-sama ya. Selamat pagi Dr. Dimas. Selamat pagi Mbak Amanda hari ini. Ya, gimana? Sehat kabarnya? Sehat banget dokter. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Kita hari ini ngobrol-ngobrol tentang mengenali jenis kaki. Anda as orang yang cukup awam di dunia ini begitu ya, di dunia perkakian gitu ya. Betul, dunia perkakian gitu ya dokter. Saya tuh nggak ngerti loh, ternyata jenis kaki itu mempengaruhi kita memilih alas kaki. Betul ya dokter ya? Betul sekali. Ya, betul. Nah, betul. boleh dijelaskan sedikit dok, kira-kira jenis-jenis kaki itu ada apa aja gitu dok? Oke, terima kasih. Selamat pagi guys ya, zaman sekarang menyebutnya guys. Ya, jadi bentuk kaki memang bervariasi. Ya, dari 100% populasi, 80% populasi ini memiliki yang disebut, kita sebutnya ini ya, apa namanya? Arch ya, yang kita lihat nih garis merah ini, ini namanya medial arch, artinya dia berada di sisi jempol. Nah, si arch itu memang secara natural itu pada 80% populasi itu hadir dia. Fungsinya nanti akan dijelaskan lebih lanjut nanti ya. Nah, memang sebagian kecilnya lagi, sekitar 10-15% itu yang kita sebut sebagai flat feet, kaki yang datar, sedangkan 5% lagi malah kebalikan dari flat feet atau kita sebut high arch, atau jadi memang lengkungannya tuh lebih tinggi lagi dari yang 80% populasi gitu. Ini sih bukan suatu, kalau memang dari bawahnya itu bukan suatu apa namanya penyakit atau apa ya, memang suatu variasi dari populasi dari bentuk kakinya aja seperti itu. Oke dokter, tadi dokter sempat mention tentang flat. So, boleh dikasih tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan flat feet? Apakah kondisi kaki flat feet ini termasuk dengan kategori kondisi kaki normal? Oke, terima kasih. Ya, jadi kondisi flat feet itu kalau bahasa tuanya, bahasa zaman dahulanya itu apa, kaki bebek gitu ya. Jadi bilang kaki bebek, kenapa? Karena jalannya kayak bebek gitu. Jadi apa ya? Ya miring-miring gitu ya. Tapi memang ini betul bahwa ini bukan suatu abnormalitas ya. Memang ini merupakan suatu variasi dari bentuk kaki tadi yang sudah saya bilang. Artinya apa? Artinya tadi bagian tengah yang tadi
keluar ke atas, itu pada populasi orang dengan flat foot ini menjadi seperti ini. Apa ya, saya tunjukin gambarnya ya. Jadi bagian dalam kakinya tuh nempel ke permukaan lantai, seperti itu dia. Gitu. Memang variasinya sangat luas sebenarnya. Dari flat foot itu bisa dari bawaan dari kecil. Memang manusia lahir, bayi lahir itu sampai umur 3 tahun rata-rata masih flat foot. Namun usia 3 sampai 7 tahun sampai 10 tahun biasanya mulai, kalau memang arahnya ke yang dibilang 80% populasi normal, ya dia akan seperti itu. Sisanya kadang-kadang tidak ada terbentuk si arch-nya tersebut ya. Gitu. Memang ada juga bisa memang suatu variasi, bisa juga memang suatu patologi atau suatu kelainan. Misalnya yang kita sebut sebagai kelainan, kalau misalnya pasien yang selama hidupnya dia kakinya bentuknya dibilang normal, tapi pada usia 30, 40, 50, 60 jadi seperti itu. Nah, itu memang suatu kondisi yang kita sebut patologi seperti itu. Namun ya topik hari ini memang lebih banyak pada pasien populasi muda, jadi kita asumsinya memang ini adalah suatu kasus dengan yang kita sebut flexible flat foot gitu dia. Oke, flexible flat foot. Apalagi kita ngobrolin tentang kaum milenial lah ya, begitu ya. Nah, betul. Apakah ini berpengaruh kepada kesehatan orang yang mempunyai flat foot tersebut gitu dokter? Karena kan kita baru tahu, baru mereka lihat nih gambar yang tadi dokter pajang gitu ya, baru dilihat, jadi saya termasuk kaki yang flat foot gitu. Apakah ini berpengaruh sama kesehatan saya gitu? Nah betul, jadi sebelum kita ke situ, mungkin kita bicara dulu fleksibel artinya apa sih fleksibel? Fleksibel artinya dia pada saat dia berjalan, kakinya akan nempel ke lantai seperti itu. Namun pada saat kita lakukan tindakan yang seperti ini, di mana jempolnya kita naikkan ke atas ya, kita angkat dari lantai, maka si arkusnya atau archnya akan terbentuk kembali. Itu kita sebut dengan flexible flat foot. Ya, itu merupakan suatu variasi. Ya, jadi kalau jempolnya kita naikin, si arch-nya ini kembali timbul, kembali naik lagi. Itu kita sebut dengan flexible flat foot. Ya, apa sih efek pengaruh dari flexible flat foot terhadap aktivitas? Tidak ada sih sebenarnya, maksudnya secara performance seorang dengan flat foot kan dulu dibilang ya, mungkin kalau dari orang tua atau dari tetangga atau siapa gitu. Orang flat foot ini lemah gitu ya, gampang capek misalnya gitu, nggak kuat. Bahkan sampai sekarang pun untuk masuk beberapa institusi, saya nanti nggak sebut ya, beberapa institusi itu orang flat foot nggak boleh, kasarnya gitu ya. Sedikit diskriminasi gitu ya. Ya bukan diskriminasi ya, tapi memang bukannya tidak berdasar ya, bahwa memang betul bahwa dengan flat foot itu salah satu permasalahannya ada salah satu urat atau otot yang di dalam kaki itu kerjanya ekstra memang. Dia ekstra berusaha mengangkat si arch-nya pada setiap kali mendapatkan loading yang cyclic, misalnya lari, jogging atau lari ya, seperti itu ya. Nah, kondisi seperti itu yang memang karena dia ototnya kerja ekstra ya, tentu saja si pasien jadi merasa cepat lelah ya, pegel kakinya. Keluhannya selalu sama, di bagian yang nonjol itu pasti kalau datang ke rumah sakit di situnya. Memang daerah tersebut memang merupakan suatu daerah yang sangat aktif seperti itu. Nah, jadi tapi apakah dia nggak bisa maraton? Ya bisa-bisa aja, ada aja banyak juga pasien dengan maraton yang kemudian dengan flat foot atau dengan triathlon macam-macam biasa. Cuman memang kendalanya bahwa si kaki tersebut memang harus mendapatkan pelatihan yang lebih baik aja nanti seperti itu. Ada effort ekstra ya untuk iya betul sekali. Oke. Dokter, kalau tadi yang dokter sampaikan gitu ya, dokter kan memang punya keahlian khusus gitu di bidang perengkelan gitu ya. Kakilan gitu. Berkakian gitu dokter. Tapi kan tidak semua orang mengerti gitu cara melihat flat foot dengan kasat mata pada umumnya. Dokter. Nah, gimana cara kita mengenali Kunten termasuk golongan kaki yang flat foot gitu? Paling gampang sih ya setelah kita mandi ya, kaki kita basah gitu ya. Mungkin kalau orang muslim habis wudu gitu ya. Dengan kondisi kaki basah, tinggal diambil aja mungkin seperti kertas koran atau kertas HPS ya. Terus kemudian kakinya kita cap ke dalam permukaan kertas tersebut. Mungkin dari Mbak Amanda ada ininya ya, ada apa? Ada kemarin ada fotonya tuh kemarin ini gambar kaki. Kita coba lihat ya fotonya supaya lebih jelas gambar kaki. Nah ya, jadi sebenarnya paling gampang sih kalau kita ngeliat ini ya, salah satu
brand toko pertokoan ya, gambar kaki saya nggak sebut gambar kaki ya. Yang tengah ini adalah yang dibilang normal foot itu ya seperti ini. Nah, makanya flat fit di mana kondisi bagian arch-nya itu nggak ada. Maka yang tadi saya bilang di awal, dibilang kaki bebek. Jadi karena telapaknya tuh kan kalau kita Donald Duck gitu ya, Donald Duck kan telapaknya semuanya nempel semuanya. Ya makanya disebut juga dengan kaki bebek ya pada pasien. Terus kemudian yang terakhir yang tadi kalau yang high arch atau memang tinggi, jadi yang kelihatan hanya jari-jari dan bagian tumit belakang saja seperti itu. Ya, ini ya dokter ya. Iya betul sekali. Kalau kayak keadaan kondisi flat feet seperti ini mempengaruhi cara berjalan selain jalan bebek nggak sih dokter, akan atau ada cara jalan yang berbeda gitu selain jalan yang tadi dokter bilang? Oke, teman-teman sambil menanti koneksi dari dokter Dimas, teman-teman bisa drop the question mengenai flat feet. Tadi udah dijelasin juga gitu ya sama dokter. Ternyata mempengaruhi kesehatan loh, ada pengaruhnya gitu. Tetapi memang banyak juga yang memang mengalami flat feet ini. Dan teman-teman bisa juga mengukur gitu ya, kira-kira kaki saya ini flat feet apa enggak gitu. Oke, nah, halo. Ya, maaf tadi. Ternyata udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Ternyata semua orang excited dengan pengen tahu ijelas kita pagi hari ini. Mulai mau dijawabin dulu atau mau boleh. Ya, tadi apa sih pertanyaan terakhir saya agak tadi? Pertanyaan terakhir tadi itu kan yang tentang apa ya? Iya. Kan jalan kayak bebek ya. Selain jalan kayak bebek, ada kondisi lain yang menandakan dia flat foot nggak sih, dokter? Dari postur jalannya. Nah, jadi kalau dengan flat feet memang karena kakinya bagian dalamnya jatuh, jadi memang sering kadang kita temukan bahwa lututnya pun juga agak nempel dikit dibanding normal gitu. Nah, pada gambar ini ya lututnya itu kadang-kadang dia bergerek ke dalam seperti kalau dibilang bukan kaki O ya, kebalikan dari kaki O atau lutut O jadi lutut X ya seperti itu. Memang ini kadang-kadang membuat pasien mungkin ada nyeri di lututnya dikit, bisa-bisa aja seperti itu. Namun ini ya memang nggak semua pasien dengan flat foot tentu mengalami keluhan yang sama seperti ini. Seperti itu sih. Oh, saya sering lihat kaki dengan bentuk X ini ada di anak-anak usia 3-5 tahun ya dokter ya? Ya itu memang variasi dari manusia. Kita lahir dengan bentuk lututnya O tapi menjadi netral, dan memang dewasa agak sedikit X sedikit tapi hanya sedikit aja. Oke, kita masuk ke pertanyaan, kita ngobrol sama penonton gitu ya dokter. Ini dari and Travel. Pagi dokter, apakah flat foot pada lansia dapat disembuhkan baik dengan operasi, dan adakah terapi sehari-hari yang dapat membantu agar nyerinya tidak terlalu seperti pemakaian alas kaki yang spesifik dan sebagainya? Thank you. Terima kasih. Nah tadi yang saya awal bilang bahwa mungkin harus ditanyakan dulu ya, bahwa memang apakah flat foot kondisinya ini dari kecil atau memang timbul pada saat usia dewasa. Karena kalau timbul pada usia dewasa artinya waktu remaja, gadis, eksekutif muda misalnya gitu ya, masih bilang normal tanda kutip, terus kemudian umur dewasa timbul, 50-60 timbul, ya itu memang kondisi yang patologis. Pertanyaan apakah bisa dikoreksi ya sesuai dengan temuan klinis yang kita dapatkan ya. Artinya kalau memang memberikan nyeri, ya tentu saja kita akan memberikan terapi konservatif dulu. Artinya kita terapi untuk mengurangi rasa nyerinya dulu, seperti itu. Setelah mengurangi rasa nyerinya sudah terkontrol atau nyerinya sudah reda, maka kita bisa lakukan tindakan-tindakan untuk, saya bilang tadi, memperkuat otot-otot di dalam kakinya. Ya, tadi kan ada satu otot yang bekerja ekstra, kita perkuat. Tentu saja tidak serta-merta kita perkuat seperti itu, namun kita juga harus melakukan support. Jadi kalau dari saya sih, saya suka memberikan pasien, karena kakinya flat, jadi kita baiknya kita kasih insole atau dalaman sepatu yang memang fungsinya mensupport dari bagian yang agak kolaps tadi. Jadi kita dengan membuat insole dengan bagian medial, bagian dalamnya lebih tinggi, maka bisa lebih mensupport. Sering memang pada pasien-pasien membantu mengurangi dari keluhan nyeri tersebut. Tentunya dengan latihan. Kalau memang kondisinya sudah lanjut, sudah terjadi pengapuran yang sudah relatif berat ya, memang akan bisa dilakukan tindakan pembedahan. Apakah bisa mengkoreksi?
sampai saat ini dengan tindakan-tindakan pembedahan tertentu ya bisa kita memang koreksi deformitasnya. Tapi balik lagi, tujuan kita sih tidak mengembalikan bentuk kaki menjadi seperti waktu muda ya. Itu sih walau-walau kita nggak bisa lebih muda. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita memperbaiki mekaniknya sehingga mengurangi gejala klinis. Ya seperti itu aja sih kira-kira. Berarti semuanya tetap harus ada konsultasi terlebih dahulu ya dokter ya? Oh iya, Karena kita cek dulu semuanya. Betul. Ini ternyata list pertanyaannya banyak banget yang tertarik. Oh iya, terima kasih. Nah pagi ini dokter nggak apa-apa ya, sabar iya, ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan. Dokter, kaki ini dari Ida Kolidah. Kaki kanan lebih kecil dan lebih pendek dari kaki kiri. Kira-kira solusinya apa ya dokter ya? Terima kasih. Oke. Kalau kaki kanan lebih pendek, kita kalau kaki itu sebenarnya pergelangan kaki ke bawah kita sebutnya kaki ya. Tapi kita di Indonesia suka menyebut dari paha sampai ujung jari jempol itu sebutnya kaki. Oke. Jadi kalau kita sebutnya tungkai bawah ya. Kalau tungkai bawah, tungkai kanan itu lebih pendek ya, kita harus pastikan dulu bahwa memang pendeknya di mana. Jadi langkah pertama yang kita lakukan setelah kita lakukan pemeriksaan ya, jadi sebelum kita ke penunjang kita lakukan pemeriksaan fisik dulu ya. Jadi kita ukur panjang kaki secara yang kita lihat. Kalau memang kita lihat ada diskrepansi atau ada perbedaan, langkah berikutnya kita objektif kita lakukan pemeriksaan ronsen atau kita sebut skanogram. Jadi kita ronsen dari bagian pinggul ya, dari pinggang sampai dengan ujung kaki posisi pasien berdiri. Dari situ kita bisa dapatkan tuh panjang secara objektif, karena kan sekarang radiografi sudah pakai ini ya, digital semua ya. Jadi kita nggak usah pakai penggaris lagi, kita pakai aplikasi, kita bisa ukur masing-masing tulang, dari tulang pahanya panjangnya berapa, tulang betisnya panjangnya berapa, bahkan tulang tumitnya tingginya berapa bisa kita hitung. Dari situ bisa ketahuan bahwa memang kalau memang ternyata tungkainya sama panjangnya, tapi masih ada rasa kanan atau kirinya lebih pendek, kadang-kadang permasalahan berikutnya bisa jadi ada seperti masalah di pinggul atau masalah di tulang belakang seperti itu. Ada kondisi namanya skoliosis misalnya gitu. Jadi tulang punggungnya miring, jadi pasien jalannya juga agak miring. Jadi memang kesannya secara penampakan kelihatan lebih pendek, namun secara realitas sebenarnya enggak seperti itu. Karena memang hipnya atau pinggulnya itu yang enggak level seperti itu. Jadi betul bahwa memang kita periksa dulu, kita cari data objektifnya, nanti baru kita baru kita teliti. Misalnya ternyata permasalahannya adalah, kita sebut masalah itu kalau memang diskrepansinya lebih dari 2 cm. Jadi kalau panjangnya selisihnya lebih dari 2 cm, kita cari dan kita koreksi. Namun kalau masih di bawah tersebut, kita masih bisa lakukan tadi salah satunya insole atau dalaman sepatu yang kita misalnya untuk mengakomodasi tinggi perlu 1 cm, mungkin yang sebelah kanan kita tinggiin insole-nya 1 cm, yang sebelah kiri insole-nya normal. Kadang-kadang bisa seperti itu aja sih. Ini ada yang menarik dokter, ini juga saya sempat di pemikiran saya boleh. gitu. Jadi Lina Chun, apakah pemakaian high heels setiap hari dapat memicu potensi terjadinya flat feet, dan bagaimana terapinya yang baik untuk kaum wanita yang rata-rata tiap hari itu pasti menggunakan high heels, apalagi yang ngantor gitu dokter? Nah, betul bahwa high heels membawa penyakit. Jawabannya memang sayangnya sih iya. Jadi artinya kalau memang pemakaiannya lebih, kalau dari penelitian kalau nggak salah pemakaian lebih dari 2 hingga 3 jam yang seterusnya terus menerus 2-3 jam per hari memang bisa menimbulkan keluhan-keluhan. Tapi memang keluhan-keluhannya ini sih tidak serta-merta dengan flat feet, sebenarnya kondisi flat feet. Kalau memang flat feet pakai high heels bisa-bisa aja nggak masalah. Tapi kalau pasien yang normal atau ini bilang normal kaki menggunakan high heels, yang terjadi apa sih sebenarnya? Kalau kita high heels terus kan sebenarnya kita dalam posisi jinjit ya. Mungkin buat perempuan merasa posisi jinjit ya, tahu jinjit ya? Iya. Jadi, pada saat posisi jinjit itu, maka otot di betis belakang itu yang kita sebut yang tendonnya namanya tendon Achilles ya. Tendon Achilles itu akan memendek dia sebenarnya. Ya. Kalau tendon Achilles memendek, dia artinya yang tadinya lentur dia dipaksa tidak bergerak dan memendek. Itu akan menyebabkan nyeri di tumit bagian belakang umumnya. Terus kemudian karena posisi jinjit, bukan dari flat feet-nya sebenarnya, plantar fascianya yang kadang-kadang jadi ikut stretch jadi bisa menimbulkan rasa cedera di bagian tumit yang akhirnya bisa membawa pasien ke plantar fasciitis. Kemudian dengan posisi jinjit, badan akan cenderung jatuh ke depan sebenarnya.
Makanya sebenarnya kan kalau dari sejarah high heels itu kalau iseng-iseng dikit baca-baca, memang mohon maaf, memang untuk postur seorang perempuan jadi kelihatan lebih tinggi misalnya salah satunya dan lebih tegap gitu ya. Nah, dengan postur badan ke depan, badan akan mencoba mengkompensasi ke belakang. Jadi yang sakit berikutnya di ujung-ujung jari, ya, di ujung-ujung jari kaki, di pinggang belakang sama di lutut. Jadi kalau dipakai terus-menerus yang misalnya pakai stiletto 10 cm, 12 cm, ya itu kan memang ekstrim sekali ya. Betul. Gitu. Jadi saran saya sih selalu bilang ke pasien, ya kalau memang diperlukan dipakai, tapi kalau sudah selesai acara meetingnya atau apa ya langsung pakai sandal atau sepatu biasa aja gitu. Atau ya kadang-kadang kalau begitu udah high heels ke alas kaki yang teplek ya, itu memang sakit bisa. Jadi biasanya saya bilang ya udah pakai yang ada heelsnya dikit nggak apa-apa. 1 cm apa 2 cm masih dalam batas. 1 inci ya, kalau secara kepustakaan 1 inci masih safe lah untuk dipakai untuk menguranginya. Tapi dengan flat fit sih enggak sih ya. Tapi dan kemudian yang terakhir heels, sepatu heels tuh kebanyakan lancip-lancip. Ya, kebanyakan kan ujungnya ini ya. Apa ya? Betul. Sempit-sempit gini. Nah, Betul. itu bisa menimbulkan pada pasien, terutama pasien perempuan yang riwayat keluarganya kuat, bisa menimbulkan yang namanya bunion itu, yang jempolnya jadi belok ke dalam seperti itu. Oke, Kira-kira dokter. demikian sih. Berikutnya, Ya. terima kasih untuk jawaban yang tadi. Berikutnya dari Hans Lonso. Lagi dokter, apakah kondisi flat foot pada anak Lagi. dapat memicu mudahnya cedera pada ankle, tendon, dan hamstring pada kaki? Mengingat saya suka sekali berolahraga dan membutuhkan aktivitas lari. Terima kasih. Nah, oke. Jadi kalau kondisi flat foot memang kadang-kadang asosiasinya dengan yang namanya laxity. Laxity itu badannya jadi lebih, mungkin kalau pernah mendengar kayak si Harry Houdini, dia sendi bahunya bisa dikeluarkan masukkan semudah ya, karena untuk mengescape artis seperti itu ya. Nah, kondisi laxity itu memang membuat pergelangan kaki menjadi lebih longgar, jadi menimbulkan chance atau menimbulkan kesempatan untuk terjadinya menjadinya cedera pada ankle seperti itu. Nah, kondisi laxity itu memang sayangnya sering ditemukan pada pasien-pasien yang dengan flat foot. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk menjawab itu kita mesti lihat dulu ya pasiennya. Kategori flat foot pada anaknya ini yang masuk kategori yang mana nih? Kalau kategori saya juga flat foot sebenarnya, tapi saya bukan yang laxity, jadi ada kondisi yang lain lagi lah. Jadi kalau dia memang laxity, biasanya kakinya tuh jatuhnya lebih kelihatan banget seperti itu. Nah, kondisi-kondisi tersebut ya tentu saja akan membuat dinamika yang tadi membuat si uratnya menjadi lebih capek. Kan tadi dibilang suka lari ya. Suka lari nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi memang kata kunci untuk larinya memang harus menggunakan alas kaki yang tepat. Jadi artinya banyak sekarang model-model sepatu, saya nggak sebut ya, model-model sepatu branded yang sudah mengarah ke arah sana. Mereka istilahnya sih bukan buat flat foot, tapi istilahnya untuk overpronated. Jadi posisi kaki yang tadi jatuh kita sebut overpronated. Ya, jadi kita cari sepatu yang model seperti itu. Nah, pada pasien dengan latihan perlahan-lahan ya bisa juga lari seperti itu. Tapi untuk kemungkinan cedera ankle ya memang kalau dengan kondisi laxity ya pasti bisa banget ya. Tapi kalau dengan yang tanpa laxity kurang lebih sih sama dengan orang yang dibilang 80% tadi normal itu ya. Dokter, jadi ini nggak ada apa-apa, nggak pertanyaan masalah nih. kalau lari kok. I see. Ini Ya. ada yang punya sangkut paut dengan pertanyaan sebelumnya. Ini dari Boleh. IWST_SH. Ini mungkin sudah terjawab yang bagian pertama, orang dengan kelainan kaki rata biasanya akan menyebabkan gangguan apa saja, tadi dokter sudah jawab. Lalu pengobatan apa yang bisa dilakukan? Mungkin Oke. dengan pemilihan alas kaki yang seperti apa gitu Nah, untuk Betul. flat. Ya, jadi kalau memang pada pasien dengan flat foot ada keluhan sakit di kakinya gitu ya. Jadi kalau saran saya sih kita menggunakan insole. Insole bisa kita buat custom atau kita buat sudah fabricated, artinya yang sudah diproduksi dari pasaran seperti itu ya. Fungsinya apa sih insole tersebut ya? Fungsi insole tersebut adalah menopang dari si arch-nya tadi yang collapse atau yang jatuh, sehingga mendorong posisi tulangan menjadi lebih baik. Mana gambarnya? Ya, oke deh. Ini saya tunjukkan gambarnya deh. Ya, seperti ini. Jadi dengan penggunaan insole yang proper, jadi si bagian medial atau bagian dalamnya ini bisa tersupport. Bagian dalam tersupport ini tentu saja akan membantu mengurangi aktivitas dari si otot tersebut.
Namun ya harus kita ingat bahwa dengan terutama pada pasien anak-anak ya, karena kan kekhawatiran pasti dari orang tuanya. Saya akan selalu bilang bahwa waktu untuk timbul arch itu kan sampai 7 hingga 10 tahun ya. Kita gunakan alas kaki ini dengan harapan bukan dengan memberikan harapan bahwa akan timbul ya. Jadi jangan dianggap salah persepsi kalau kita pakai insole yang support nanti arch-nya akan tumbuh. Enggak, jawabannya sih enggak. Tapi memberikan kenyamanan kepada pasien. Kalau memang dia tumbuh misalnya umur 11 tahun ternyata jadi ada, ya itu ya memang arahnya ke arah sana ya dia memang. Tapi kalau nggak tumbuh juga bukan artinya insole gagal ya, memang dia tidak memang flat foot pada dasarnya. Namun dengan insole seperti ini kebanyakan sih akan memberikan kenyamanan untuk pasien. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita memperkuat otot-otot di kaki. Latihan yang paling gampang itu sebenarnya latihan jinjit aja ya. Jadi kita berdiri, kemudian kita jinjit dengan 2 kaki misalnya. Jinjit, turun, atau di ujung tangga kita jinjit, turun, jinjit, turun. Aktivitas tersebut akan membuat otot tadi yang saya bilang otot yang bekerja itu menjadi terlatih, menjadi lebih kuat. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi masalah di kemudian hari ya, maksudnya seperti itu. Dan ketiga, latihan otot-otot di kaki. Paling gampang sih saya bilang ke pasien, misalnya ngambil kelereng. Kalau kelereng udah nggak ada, ya ngambil batu misalnya. Ngambil batu dengan kaki-kaki ya, dikeremek gitu ya. Dipindahin dari satu bucket ke bucket yang lain seperti itu. Atau kita menggunakan handuknya kita tarik seperti ini. Itu ada gerakan-gerakan otot intrinsik di kaki atau otot di dalam kaki yang bisa membantu mengurangi rasa sakit yang mungkin timbul bila latihan yang berkepanjangan seperti itu. Kira-kira gitu sih. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini ternyata banyak banget yang belum saya baca, saking banyaknya, dan dengan keterbatasan waktu, saya akan pilih-pilih mungkin yang juga terkait dengan yang kita bahas gitu, yang mengenali spesifikasi bentuk kaki. Dokter, ini ada dari Syaiful. Siap Dokter Dimas, terima kasih atas penjelasannya. Kalau sudah memiliki indikasi seperti yang tadi dokter sampaikan, saya tuh harus kemana ya dokter untuk penanganan yang tepat? Oke, jadi untuk penanganan yang tepat ya ke dokternya tentu harus ada. Kalau kita ke dokter kan ada namanya keluhan utama. Jadi memang harus ada keluhannya dulu. Kalau memang keluhannya timbul nyeri di kaki, ya bisa datang ke dokter ortopedi atau dokter bedah tulang ya, yang ada di kota atau di tempat terdekat, bisa datang untuk konsultasi. Nanti kalau memang diarahkan untuk membuat insole, biasanya nanti akan kita arahkan ke prostetik, ahli prostetik ya, atau ahli ortotik. Ahli ortotik itu artinya memang bukan dokter ya, tapi mereka teknisi yang memang bisa membuat alat bantu tersebut yang sesuai dengan instruksi dari dokternya, baik dokter ortopedi maupun dokter rehab medik di sana seperti itu. Setelah memang macam-macam tadi ya. Kalau ada yang modelnya custom, ada yang modelnya prefabrik, yang sudah jadi atau jadi pabrikan seperti itu. Itu sih kadang-kadang untung-untungan pas-pas saja ya. Kalau memang suatu produknya bagus, biasanya dia menyediakan wide range ya, dari ketinggian insole-nya, dari mana, macam-macam yang dari pabrikan ya. Kalau custom memang memiliki keunggulan ya, kita bisa bikin sesuai dengan bentuk kaki. Namun permasalahannya custom biasanya harganya memang way more jauh lebih mahal ya, karena kan memang custom. Tapi balik lagi, semua sih untung-untungan aja mana yang rasanya cocok. Banyak juga dengan menggunakan model pabrikan itu udah oke, nggak masalah seperti itu. Nah, setelah kita menggunakan insole, maka kita akan membiasakan diri dulu dengan insole, karena kan mungkin udah flat foot atau udah pelantar, bisa flat foot udah 10 tahun, 15 tahun gitu, terus tiba-tiba pakai insole, pasti akan ada rasa adaptasi ya, akan ada rasa pembiasaan dulu. Jadi biasanya kita pakaikan dulu ke pasien insole tersebut, pemakaian harian 6 hingga 8 jam per hari, paling kan 6 hingga 8 jam per hari, kemudian kita evaluasi 1 hingga 2 bulan kemudian. Kalau memang responnya bagus ya udah nggak apa-apa, tinggal dilanjutkan. Kalau rusak tinggal diganti seperti itu. Tapi kalau misalnya belum bagus ya kita eksplorasi lagi masalahnya sebenarnya di mana. Apakah memang masalah tendonnya sudah rusak atau masalah yang lain yang belum kita temukan pada saat awal seperti itu sih. Dokter, ini menarik. Ada pertanyaan dari Ben Karin. Apakah nyeri pada daerah arch yang muncul ketika terlalu lama berdiri dapat diatasi dengan penggunaan alas kaki yang baik? Bagaimana pemilihan alas kaki yang baik gitu? Nah, oke, terima kasih. Tadi, jadi kalau memang
kakinya flat foot tentu saja dengan medial arch yang lebih oke. Insole sendiri macam-macam, balik lagi. Insole ada yang modelnya soft ya, atau semi rigid, ada yang modelnya rigid. Nah, itu tergantung dengan kondisinya. Kalau kaki normal, yang dibilang normal ya, ada arch-nya mungkin dengan model insole yang standar seperti beberapa model produk sepatu, ada juga yang dengan ada insole tapi memang relatif soft ya itu sih cukup seperti itu ya. Tapi kalau pada pasien dengan flat foot mungkin yang agak sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rigid mungkin lebih pas. Jadi betul bahwa dengan posisi berdiri lama dengan menggunakan insole lebih nyaman, ya jawabannya ya kemungkinan besar akan seperti itu. Karena kalau dia berdiri lama, dia ada yang menopang, ya tentu saja tendon dan tulangnya tidak mendapatkan stres yang lebih besar. Tapi kalau dia nggak pakai itu ya akan terdorong ke bawah karena gravitasi. Apalagi misalnya mohon maaf ya, pasiennya mungkin dengan IMT yang berlebih, ya bisa tentu saja bisa lebih mendorong dan menimbulkan nyeri yang lebih rasanya lebih besar, ya bisa seperti itu. Oke. Ini juga tersambung dengan. Oke, sorry, satu lagi ya. Dengan pemilihan sepatu yang tepat ya. Iya. Jadi untuk pemilihan sepatu yang tepat itu memang kita harus tahu panjang kaki kita. Panjang kaki kita itu dari bagian tumit belakang sampai bagian umumnya mayoritas orang jari nomor 2 di kaki itu yang paling panjang. Namun ada aja yang sama jempolnya, ada juga yang jempolnya sedikit lebih panjang dari jari nomor 2 atau jari nomor 3-nya. Nah, jadi kita memang biasanya sih mengambil dari jari yang paling panjang kurang lebih setengah hingga 1 cm. Permasalahan yang kita dapatkan di kita adalah bahwa nggak semua kaki itu memiliki lebar yang sama. Ya, jadi maksud saya tuh kakinya agak lebih lebar sebenarnya. Nah, tapi karena saya ya dari kecil nggak tahu ya, karena memang produknya jarang masuk. Jadi akibatnya apa? Kita pilih sepatu yang misalnya saya 4, jadi saya harus nyari 46 biar lebarnya masuk. Itu nggak tepat sebenarnya, karena jadinya kepanjangan sepatunya. Kalau jadi kepanjangan si sepatu itu jadi terlalu panjang, terlalu panjang, akibatnya rolling pada saat kita berjalan akan berbeda karena letak insole-nya akan berubah semua di dalamnya. Nah, jadi memang kalau kita memiliki lebar kaki yang lebih dari lebih dari normalnya, memang kita cari namanya extra wide shoe ya. Extra wide shoe itu sekarang juga udah mulai banyak produk-produk dari sepatu olahraga maupun sepatu pantofel gitu ya. Lebih lebar, kita kodenya E, jadi 4 extra wide. Jadi kalau memang permasalahan kita panjangnya udah pas tapi masih sempit kiri kanannya, artinya memang sepatu kita lebih lebar. Nah, kalau kita panjangkan ya jadi rolling kakinya jadi nggak terlalu bermanfaat, apalagi kalau pasiennya nanti mau ikut lomba maraton atau lomba yang extra long, ya tentu saja akan merasakan efeknya. Jadi memang harus cari yang lebih lebar. Jadi nggak hanya panjang, Mbak, maksudnya. Lebarnya pun juga harus dipertimbangkan seperti itu. Ini insight baru buat saya pribadi gitu ya, dokter, karena selama ini saya mikirnya kalau nggak muat di samping kiri kanan ya udah nyari yang lebih panjang kan. Nah, itu dia. Gitu. Iya betul, itu yang konsep yang memang kita kebanyakan ya, mungkin ya saya nggak nyalain ya semua yang masukin sepatu kan pasti nyarinya yang model-model yang sering dipakai dan yang standar aja. Namun memang ada sebagian kecil populasi yang tentu saja memiliki variasi kaki yang lebih berbeda. Ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya dari DD Harjati, Dok. Berarti kalau misalnya sudah tahu keadaan kaki ini dan ternyata selama ini harus memakai sepatu yang apakah harus memakai sepatu yang custom? Bagaimana dengan sepatu sendal yang udah dipunya gitu, dokter? Jadi mubazir dong. Ya enggak apa-apa. Itu sih nggak masalah. Jadi artinya kalau memang udah menggunakan sepatu yang tahu nih flat foot tapi menggunakan sepatu merek A di rumah, pas sepatu sandal merek B di rumah, nggak ada keluhan, ya nggak apa-apa, jangan dibuang, sayang amat. Tapi kalau misalnya yang kejadian adalah kita beli sepatu terus kita pakai misalnya untuk lari dan nyeri, ya jangan dipakai lagi, mohon maaf. Itu ya walaupun sepatunya mahal ya memang jangan kita pakai, karena kalau kita pengalaman pribadi saya juga seperti itu. Saya mau beli sepatu, saya pakai, saya paksa lari, waduh, akibatnya terjadi cedera yang tidak seharusnya terjadi ya kalau kita udah tahu ini sepatu nggak pas gitu ya. Tapi kalau selama ini sepatunya pas, sepatunya cocok, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi mungkin misalnya jadi kalau dengan flat foot mungkin dalam jarak yang relatif pendek 3, 4, 5 kilo mungkin masih nggak masalah ya dengan ini. Tapi kalau dia lebih longer, bisa 10, 15, 20 kilo half K atau full marathon, mungkin memang saran saya sih mencari memang sepatu yang lebih akomodasi bentuk kakinya seperti itu. Dan berikutnya kadang-kadang
yang suka kita lupa juga ya, tapi mungkin Rana udah tahu sepatu itu juga punya umur pakai sebenarnya. Jadi mereka itu jadi mereka memang didesain untuk paling 100 hingga 300 kilo biasanya. 300 kilo, 400 kilo. Jadi kalau seorang menghabiskan waktu lari 60 kilo seminggu misalnya, ekstrim ya, ya dalam waktu berapa lama udah habis misalnya, 60 kilo per bulan gitu misalnya. Mungkin nggak nyampe setahun mestinya dia udah mulai habis. Nah pada saat mulai habis itulah orang yang nggak tahu tetap dipakai, cushionnya berkurang, ya akan timbul gejala lagi seperti itu. Biasanya kita tahunya indikasi mengganti sepatu adalah kalau ada hari raya ya, besar, begitu ya. Iya, biasanya kan gitu. Gitu ya, dokter. Atau sayang gitu kan, wah masih bagus ya. Iya, tapi ngapain nih kita buang nih? Oh, mahal lagi sepatu kan sekarang. Kalau sepatu yang ini kan mahal-mahal gitu. Wah, sayang nih kita buang ya. Tapi malah jadi cedera kan, malah jadi lebih repot lagi seperti itu. Betul-betul. Jadi untuk pemirsa yang lagi nonton gitu ya, ternyata sepatu tuh punya umurnya juga. Jadi kita seperti dokter udah bilang, kita harus memperhatikan gitu untuk usia dari sepatu yang kita gunakan. Dokter, ini dari Rola Wirner. Dok, bagaimana tipsnya untuk memilih sepatu olahraga berdasarkan bentuk kaki kita? Oke, tadi jadi kalau kita harus tahu dulu ya bentuk kaki kita itu seperti apa. Jadi saran saya ya kita cek dulu bentuk kaki pakai air. Ya kalau mau gambar lebih jelas, kadang-kadang si airnya kita campur dengan cat air misalnya ya. Jadi ada warnanya. Kemudian kita jalan di atas kertas APS. Kan kita melihat bentuk kaki tadi ya. Bentuk kaki seperti yang flat, ya dia bentuknya seperti bebek, kotak full seperti itu ya. Nah, kalau memang kakinya bentuknya full seperti itu ya kita memang carinya namanya overpronated, jadi overpronasi. Nggak semua sepatu itu brand sepatu itu memiliki yang tipe seperti itu, hanya beberapa. Saya kan nggak sebut ya untuk acaranya. Ya. Nah kalau memang kita cari yang seperti itu ya oke. Tinggal kita cari, kita sesuaikan dengan tadi panjang kakinya, lebar kakinya. Kalau memang sudah sesuai, silahkan dipakai seperti itu. Tapi kalau memang misalnya tadi karena sepatunya bagus, mahal, tapi saya mau beli nih, yaudah yang tadi nomor 42 jadi nomor 38 jadi nomor 41 nomor perempuan gitu. Ya itu jadi mubazir juga, jadi karena pasti mungkin terpakai sekali dua kali nggak nyaman ya masuk kotak juga akhirnya sepatunya. Jadi memang selain dari bentuk kakinya, dari panjang kaki dan lebar kakinya kita sesuaikan, dan berikutnya lagi aktivitas apa yang kita inginkan. Sepatu pun juga ya sekarang produk-produk macam-macam ya. Jadi ada yang untuk lari pun macam-macam lagi. Ada untuk lari dengan pace yang biasa, kecepatan yang kayak pelari maraton tercepat di dunia itu. Ada yang model seperti itu. Akan berbeda dengan sepatu yang kita pakai misalnya kita mau melakukan HIIT terapi latihan HIIT ya, high intensity interval, atau sepatu sepeda beda lagi. Nah seperti itu. Jadi tergantung kita maunya apa. Kalau kita memang fokus di gym, fokusnya di HIIT ya mungkin kita lebih nyari yang stability shoe yang memang bagian tumit belakangnya tuh tebel untuk meredam lompatan kita. Namun kalau kita mau sepatu lari ya tentu kita cari yang running shoe yang bawahnya bentuknya, kalau yang canggih banget ya, bawahnya bentuknya seperti bagian kapal gitu ya. Jadi rollingnya tuh sangat orang bisa lari dengan kebut gitu lah. Kira-kira gitu. Jadi tergantung ininya juga terakhir. Kita mau ngapain sih dengan sepatunya seperti itu. Oke dokter, ini dari Daisy Surabaya, dia drop the questions, bagaimana cara mengistirahatkan kaki yang benar. Karena kayaknya saya khususnya kayak untuk perempuan gitu ya, kalau udah capek ya udah angkat kaki aja ke atas. Apakah itu termasuk hal yang benar dalam istirahatkan kaki yang benar gitu dokter? Ya, oke. Jadi kaki memiliki siklus-siklus ya. Jadi kalau salah satu, saya lupa, tambahan juga buat yang pertanyaan tadi ya. Waktu kapan sih kita enaknya beli sepatu? Jawabannya sore hari. Jangan pagi-pagi, toko baru buka kita. Mohon maaf, bukan buat toko ya. Tapi artinya kenapa sih sore? Karena setelah kita aktivitas, kaki kita memang secara otomatis akan membengkak. Ya, karena posisi kaki di bawah, gravitasi, darahnya turun, naiknya agak lebih lambat walaupun sehat ya. Jadi pada sore hari biasanya kaki akan menjadi sedikit lebih bengkak. Nah, pada saat kita beli sepatu. Kenapa? Karena kalau kita beli sepatu pas kita lagi kecil ya sore harinya akan merasa padat dan akhirnya nggak nyaman juga seperti itu ya. Jadi memang kita pakainya itu buatnya sih seperti itu. Terus tadi pertanyaan apa tadi? Maaf.
cara mengistirahatkan kaki yang Oh, paling bisa tepat. kaki. Nah, Caranya. jadi kalau kakinya itu bengkak ya betul memang kalau misalnya seringnya memang pada ibu hamil ya. Kalau pada ibu hamil atau hamil tua ya 7-8 bulan jalan dikit bengkak kakinya diangkat. Betul. Jadi kalau memang pekerja kantoran ya memang diselonjorin, misalnya kalau lagi break atau lagi diselonjorin nggak apa-apa. Nah, tapi untuk latihan secara misalnya pengen latihan nih kakinya biar nggak sering-sering bengkak. Tadi yang saya bilang paling gampang misalnya kalau di kantor habis pakai heelsnya atau habis pakai pantofel dibuka, paling gerakan kaki aja nih, jadi kaki ya bukan jari tangan ya, jadi kakinya kayak meremes-remes kertas seperti itu. Gerakan ini memang kelihatannya sih sederhana, kok gampang banget dok, ya memang seperti itu. Itulah gerakan kaki kita hanya bisa gini-gini doang. Jadi kita bisa ngambil bolpen, bisa ngambil apapun di kantor yang besar yang bisa ini kita pindah-pindahin. Nah itu ada salah satu bentuk untuk latihan dari otot-otot di telapak kaki. Gerakan lain ya stretching, misalnya jinjit ke bawah, gerakan ke atas, gerakan ke dalam, gerakan keluar ya bisa kita lakukan ya, atau circling seperti kita mau lari, kita pemanasan atau ini bisa juga kita lakukan seperti itu ya, nggak masalah gitu. Tapi ya intinya kalau memang itu sambil diistirahatkan ya bisa, bagus, nggak apa-apa. Kadang juga ada yang suka merendam, nanti merendamnya suka pertanyaan saya, dok saya merendamnya dengan garam boleh nggak? Ya jawaban saya ya nggak apa-apa sih, nggak masalah, mau pakai garam, pakai lada juga boleh, pakai merica juga nggak apa-apa. Tapi memang apakah menimbulkan rasa lebih nyaman? Ya mungkin saja, karena kan larutan air dengan garam kan memang larutannya alami buat manusia, mungkin memberikan lebih nyaman, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Kira demikian sih. 3 more minutes bersama dengan Dr. Dimas gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lainnya gitu ya. Yang pasti dokter boleh nggak kasih conclusion kira-kira untuk flat foot gitu ya, yang ternyata tanpa disadari itu banyak dialami oleh masyarakat Indonesia juga gitu, karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu ternyata mereka akhirnya realize bahwa kaki mereka ternyata flat foot. Pakailah alas kaki yang seperti apa dokter sebelum kita close session. Jadi betul bahwa pertama ya kita harus mendiagnosis kaki dulu ya. Bisa kita lakukan tadi yang sudah saya bilang, kalau memang ternyata ada flat foot, jangan langsung depresi, aduh saya flat foot, saya nggak bisa ini. Jawabannya sih enggak aja, bisa semua aktivitas pada prinsipnya bisa kita lakukan, orang yang dengan flat foot bisa dilakukan. Cuman memang ada beberapa institusi karena kekhawatiran ya, jadi ada orang tua yang misalnya anggota instansi tertentu yang ingin anaknya mengikuti jejaknya gitu ya. Nah, itu ya tentu saja menjadi bagian yang paling khawatir dari seorang tua melihat anaknya misalnya mendapatkan flat foot seperti itu. Memang mungkin tambahan ekstra, memang apakah ada nggak sih tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk, ini agak di luar ini ya, untuk yang spesifiknya tadi dilakukan memang bisa-bisa aja ya memang, tapi tindakannya memang berupa tindakan pembedahan seperti itu ya, untuk mencoba melahirkan kembali si arch-nya memang bisa kita lakukan, namun ya itu tentu saja dengan indikasi dan dengan indikasi yang tepat tentunya seperti itu. Nah untuk sisanya, untuk yang biasa-biasa aja, begitu menyadari kakinya flat foot, yang nggak usah kaget, waduh kaki saya flat foot, harus ke mall beli sepatu ini, harus beli insole. Jawabannya tidak, kita evaluasi aja sepatu-sepatu yang udah kita pakai, gimana rasanya, nyaman, rasanya apa. Oke, kalau memang ternyata baru menyadari, oh iya benar juga selama ini saya pakai sepatu ini nggak nyaman nih. Nah kalau seperti itu ya berarti kita mungkin mencari peralihan ke sepatu yang dengan insole. Memang saya lihat banyak terutama perempuan ya yang dibilang sepatu teplek gitu ya, sepatu teplek itu atau sepatu pantofel laki yang tipis banget itu, yang kayak sebenarnya nggak pakai insole, itu juga bukan suatu yang, pendapat saya bukan suatu yang ini ya. Paling bagus memang saya sarankan dengan ada suportifnya, terutama untuk pasien-pasien dengan yang flat foot ya, dengan bagian yang menunjang, tentu saja akan bisa memberikan rasa yang lebih nyaman. Jadi kalau memang sebelumnya udah nggak nyaman dengan sepatu-sepatu yang ada, ya silahkan dicari dengan sepatu yang dengan insole yang lebih menopang, bisa kita pakaikan seperti itu. Tapi kalau udah nyaman ya dan sudah tahu ya tinggal diikutin aja. Nah untuk latihan olahraga memang banyak model-model sepatu yang overpronated yang mungkin bisa memberikan jalan keluar nih buat yang sebelumnya pengen lari tapi nggak bisa lari karena kakinya sakit, ya bisa silakan aja dicoba nanti cari sepatu yang memang untuk, kalau kita istilahnya sih overpronated shoes seperti itu. Oke dokter, ini luar biasa banget pagi hari ini, jadi insight pribadi juga buat saya gitu, buat Joy gitu, karena ternyata memilih alas kaki yang tepat sesuai dengan jenis kaki
kita itu penting banget, khususnya untuk memandu Iya. kesehatan kita lebih ke Iya. depannya. Thank you Iya. banget Dokter Oke, Dimas thank untuk you. topiknya. Terima kasih juga Kokotis sudah bergabung gitu ya untuk memberikan edukasi lebih banyak lagi kepada masyarakat khususnya yang menonton IG Live ini. Sampai ketemu lagi Dokter Dimas. Oke, Kalau bye. pertanyaan yang belum terjawab nanti akan dijawab sama Kokotis di IG-nya Kokotis. Betul ya Dokter ya? Karena banyak Oke, banget ya. pertanyaannya. Thank you Dokter Terima Dimas. kasih. Oke, thank you. Makasih. Bye-bye. Bye.